Slide 63, tema amal jariah, shoot 1, tag 1. Gak ada yang mau sedekah nih. Suram hidup kalian, sumpah ntar. Ih beneran nanti dimasukin. Ah, gak mau. Kan pakai mau kena ya, pura-pura masukin. Apa yang lu tahu tentang amal jariah? Amal jariah. Lupa. Gue lupa inget. Amal jariah ini. Gak tahu gua. Taunya amal aja sedekah udah. Tabungan hal-hal baik. Perbuatan baik yang gak putus-putus ya. Amal jariah tuh buat amalan dalam kubur bukan sih? Gua gak tahu. Waduh, amal jariah aja nggak tahu. Kayaknya sangat tersesat Anda ya. Amal jariah nggak tahu, kayaknya beda-beda tipis sama sedekah ya nggak sih? Amal jariah itu amal yang Kita sumbangkan, namun pahalanya terus mengalir sampai kita meninggal. Apa yang Bapak tahu tentang amal jariah? Amal jariah itu kan mengalir terus atau berkesinambungan gitu Mas. Kita berbuat baik sesama manusia lillahi ta'ala karena Allah. Menurut lo, yang termasuk amal jariah apa aja? Misalnya Pembangunan jalan, bikin masjid. Sedekah ngasih ke masjid, bawa pembangunan masjid gitu kan. ya ngasih sumbangan ke masjid berupa mukena, terus Al-Quran. Kalau dia baca terus selama dia hidupnya berarti amal kita jalan terus. Senyuman kayak bisa deh. Kita senyum sama orang seneng kebosanan buat orang lain juga itu termasuk amal jariah. Guru tuh. Si guru ngajarin ke muridnya. Suatu saat juga pasti muridnya akan mengajarkan ke orang lain kan. Itu adalah amal jariah. dan setahu gue kalau lu misalnya lu menuai biji di pinggir jalan dan itu bermanfaat untuk orang lain, itu akan mendapatkan pahala jariah setahu gue. Menurut Bapak, yang termasuk amal jariah itu seperti apa Pak? Amal jariah itu banyak, ya kan? Kita menolong sesama manusia, itu udah amal jariah. Ya nggak tentu, ada berupa tenaga, ya, ada berupa makanan, ada berupa uang. Gitu. Anak yang soleh dan soleha begitu, selalu mendoakan orang tuanya. Kalau ngasih duit ke pengemis, termasuk amal jariah atau bukan? Kalau berbentuk uang kayaknya bukan deh. Bukan lah. Nggak tahu. Kan nggak kontinu, kita beda-beda pengemisnya. Jadi bukan amalan jariah ya nggak sih? Kayaknya iya deh. Kayaknya bukan deh. Urusan amal jariah kayaknya. Tapi kalau urusan dosa jariah pasti kayaknya. Jatuhnya sedekah sih. Ya lebih ke sedekah kayaknya. Apabila mengasih duit ke pengemis, itu termasuk amal jariah atau bukan Pak? Itu kalau saya bilang termasuk amal jariah. Amal jariah. Dan saya memberi dia, dan saya mengucap dalam hati amal jariah. Biasanya lo melakukan amal jariah lewat apa? Oh ya, itu kali lewat digital, patungan gitu ya. Kayaknya selama ini gue belum pernah amal jariah ada ya nggak sih? Parah banget nggak sih? Bener-bener laknat tahu nih bengkong. Lewat yang tadi kayak ngasih Al-Quran di masjid. Jadi setiap ada orang yang baca, pahalanya terus ngalir ke kita gitu. Kadang kalau misalkan banyak tuh orang-orang di pinggir jalan yang kayak minta untuk pembangunan, mungkin kalau kita ngasih sedikit-sedikit itu udah termasuk amal jariah. Menurut gue salah satu amalan yang gak putus-putus juga berbuat baik sama orang sih gitu. Jadi gue berusaha untuk jadi orang baik terus aja. Menurut lo, amal jariah bisa putus gak? Amal jariah bisa putus. Iya, kalau misalkan kita nih bangun masjid, masjidnya kena gempa runtuh, tuh kan. Bisa jadi tahu, bisa jadi. Insya Allah kayaknya enggak deh. Selama niatnya ada, jalan terus. Nggak tahu. Kayaknya nggak bisa deh, karena amal jariah itu termasuk doa juga, jadi Amal jariah itu nggak bisa putus. Nggak bisa lah. Karena itu ya bakal berhubung ke orang lain lagi. Amal jariah itu bisa putus nggak Pak? Ya kalau amal jariah nggak bisa putus. Oh nggak putus dong. Ya lanjut. Menurut saya nggak bisa. Kan yang menghitung amal kebaikan itu semua kan Allah kan. Berapa kali kita beramal, berapa kali kita berbuat baik, itu cuma Allah yang bisa itu semua. menurut lo melakukan amal jariah tetapi dipamerin, amalan jariah tersebut tetap berjalan atau enggak? Tetap jalan. Kan dipamerin tuh orang-orang pada tahu. Julitin tuh. Nggak hilang deh. Diskon 50% pahala lu. Putus lah, ria, sombong. Ya urusan itu pamer atau enggak itu dosa ditanggung diri sendiri lah. Yang penting ilmu itu udah nyambung ke orang lain. Bagus, mantap, optimis.
putus kali ya, karena niat awalnya aja bukan beramal tapi pamer. Tergantung niatnya dulu kali, niatnya diluruskan dulu. Atau mungkin tetap mengalir pahalanya tapi dosanya juga mengalir karena ria itu. Kalau seseorang melakukan amal jariah tetapi dipamerin, amalan jariah itu tetap Hilang, jalan atau enggak? hilang. Karena dia udah riak, pamer udah. Enggak, itu ria namanya. Kalau saya nggak dipamerin, yang penting dari niat masukin. Di gua ada kotak. Coba tolong seragain dong saat lo melakukan amal jariah. Ya nggak ada duit nih gue. Bang dipinjam duit ya bang ya? Nggak ada yang mau sedekah nih. Suram hidup kalian, sumpah ntar. Ih beneran nanti dimasukin. Nggak mau. Astagfirullahaladzim nggak mau dong. Gimana dong? Ih. Kalau lagi itu pakai mukena biasanya ditutupin mukena itu. Set. Terus masukin. Salat itu, duh pura-pura itu kan pakai mukena ya, pura-pura masukin. Itu gue kalau kotaknya bening, gue lipet sampai kecil banget sampai nggak kelihatan, baru gue masukin. Cus. Kalau dipegang Anya biasanya kantongnya masuk ke kantong Anya kak. Jangan masuk ke sini. Kalau kata guru ngaji gue dulu, kan tangan kanan kita ngasih, yang kirinya disembunyiin di belakang. Oh ternyata biar orang nggak lihat atau jadi ria. Gue pernah baca bahkan kalau orang amal itu tangan kirinya pun nggak boleh tahu itu harganya nominalnya berapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi, terlanjur sih ya ada istilah amal jariah. Sebenarnya istilah benernya sih bukan amal jariah, tapi sedekah jariah gitu. Itu mengacu kepada salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, idama tal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasa. Kalau seorang manusia ini mati, maka semua amalannya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyatin. Nah, ini yang kita bahas nih. Kita tanyain dari tadi itu. Kecuali sedekah jariah. Nah, ketika kita melakukan sedekah jariah, walaupun kita sudah wafat, amalnya itu, pahalanya itu akan terus mengalir. Yang kedua, au ilmin yanfa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri lo, dengan ilmu itu lo hidup dengan baik, atau bermanfaat bagi orang lain dengan lo ajarkan kepada orang lain ketika lo masih hidup tentunya. Jangan lo udah mati masih mau ngajarin lo, orang kabur. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah. Anak kita yang kemudian mendoakan kita. Nah, ini bisa jadi salah satu alasan penting buat lo gak child free. Dengan lu punya anak yang baik, maka dia ketika mendoakan walaupun lu sudah mati, pahalanya akan sampai. Tapi pastikan jangan sampai lu gak child free tapi anak lu badung gitu, gak lu kasih pendidikan dengan baik, ya sama aja gitu. Mending child free deh kalau begitu. Nah, salah satu yang paling penting adalah shadaqatin jariyatin. Sedekah jariah itu yang menyebabkan walaupun lu udah mati, itu amalan terus mengalir kepada diri lo. Jadi ibarat kata kayak dana pensiun mungkin ya. Jadi diambilin dari gaji lo buat ketika lo sudah gak kerja nanti agar bisa terus hidup dengan aliran dana pensiun itu. Nah di akhirat tuh dana pensiunnya dengan sedekah jariah. Nah sedekah jariah atau amal jariah itu apa sih? Secara bahasa amal atau sedekah itu adalah perbuatan baik atau pemberian yang baik. Itu sedekah, itu amal. Jariah itu adalah yang mengalir, yang terus mengalir. Apa yang mengalir? Mengalir kebaikannya sehingga kemudian mengalir juga pahalanya. Nah, karena itu sedekah jariah atau amal jariah adalah kebaikan yang lu berikan kepada orang lain yang terus mengalir kebaikan itu sehingga kemudian walaupun lu sudah mati karena kebaikannya terus mengalir maka pahalanya juga terus mengalir kepada lu. Nah, tapi kadang ada orang yang nanya begini, Bib, gua sedekah jariah nih ke masjid untuk bangun masjid.
atau untuk belikan sejadahnya masjid. Tapi takmirnya kurang ajar, Beb. Pas Ramadan sejadahnya diganti. Sejadah yang kita kasih tuh dia ganti dengan yang baru. Nah, sedekah jariah kita masih jalan nggak tuh? Kalau nyumbang buat sejadah atau buat masjid, tiba-tiba masjidnya dibongkar atau sejadahnya nggak dipakai. Nah, para ulama memfatwakan bahwa tetap mengalir. Sedekah jariah yang sudah kita lakukan maka akan tetap mengalir kepada kita meskipun sedekah itu sudah tidak berjalan lagi. Artinya masjidnya sudah dibongkar misalnya, atau sejadahnya udah gak dipakai, tetap mengalir. Karena niat baik yang sudah kita niatkan sebagai jariah itu abadi. Sampai kemudian dunia ini berakhir, maka itu akan abadi sebagai pahala bagi kita. Jadi jangan khawatir, lakukanlah sedekah jariah kalian. Berikan sedekah yang sekiranya kemanfaatannya terus berjalan. Dengan membangun masjid kah, dengan memberi beasiswa kepada orang lain, termasuk memberi beasiswa kepada keluarga kita. Jadi sedekah jariah itu penting bagi kita untuk jadi investasi kita di akhirat. Sehingga lu ini kan bukan ulama ya, bukan orang terkenal, bukan pahlawan, bukan siapa-siapa. Kalau lu mati nanti paling ditahlilin 3 mentok 7 hari, nggak diziarahin, kuburan lu untung-untung masih ada tuh ntar. Biasanya nih kalau orang bukan siapa-siapa, kuburannya nggak ada nih. Ntar kalau udah berumur 5 tahun tuh kuburan tiba-tiba nggak ada aja, udah di mana, nggak ada yang ngerawat soalnya. Syukur-syukur nggak ditindih sama orang lain tuh kuburan. Syukur-syukur nggak dibangun jadi mall tuh kuburan kadang. Jadi kita nih kan bukan orang baik, bukan orang ulama, bukan siapa-siapa yang kuburannya dijaga, yang selalu didoain. Bahkan keluarga kita kadang pas nyampe cucu aja udah lupa nih sama kita. Atau keluarga kita nih, bini kita atau laki kita, paling nangisnya, nahlilinnya mentok 40 hari. Setelah itu udah lupa tuh. Jadi lakukanlah amal jariah untuk menjadi pegangan lu. Ketika lu mati tetap tuh mengalir pahala. Dari apa? Dari amal yang lu lakukan. Jadi dengan lu membagikan ilmu kepada orang lain, dengan lu bersedekah untuk membangun tempat-tempat baik dan lain sebagainya. Agar ketika lu di sana lu masih punya deposito berupa amal jariah yang lu bisa ambil untuk kebaikan lu ketika di akhirat. Karena ingat, tempat tinggal yang sejati adalah akhirat, sedangkan dunia adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal kita. Dia digambarkan seperti jembatan saja oleh para ulama. Nah, ngomong-ngomong amal jariah, sobat religi bisa gampang banget untuk melakukan amal jariah sekarang melalui program 30 hari membuka pintu sorga dari kitabisa.com. Lu bisa buka di HP lu kitabisa.com atau lu download aplikasinya, lu sedekah jariah deh. Entah itu pembangunan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan apalagi di tengah pandemi gini, atau fasilitas ibadah untuk kemudian jadi amal jariah lu. Agar lu tenang nanti di sono. Walaupun gak ada yang doain lu, tapi amal lu yang jaga lu di sono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bersedekah di 30 hari membuka pintu surga. Raih surgamu di 30 hari membuka pintu surga.